Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di mata kuliah pasar modal mengenai materi penilaian efek di pasar ekuitas. Sebelum masuk pada materi yang akan kami sampaikan, perkenalkan kami dari kelompok 4 Rombel Manajemen Keuangan A 2018 yang beranggotakan Siti Akhiriyah dengan NIM 7311418018, Zakiatul Amalia dengan NIM 7311418044, Muhammad Rafi Gilang dengan NIM 7311418102, Ervina Dwi Septiani dengan NIM 7311418109, dan Siti Muhimmatul Aliyah dengan NIM 7311418116. Outline materi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mengenai valuasi saham. Apa itu valuasi saham? Kemudian yang kedua, mengenai saham preferen, yang di dalamnya akan dijelaskan mengenai apa itu saham preferen, bagaimana ciri-ciri saham preferen, jenis-jenis saham preferen, bagaimana cara menghitung saham preferen, dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan mengenai saham preferen. Serta yang terakhir adalah mengenai saham biasa, yang di dalamnya akan dibahas mengenai mulai dari definisi, ciri-ciri, hingga perhitungan, serta pembagian saham biasa yang terdiri dari Dividend Discount Model atau DDM, serta Cash Flow Model. Masuk pada materi yang pertama mengenai valuasi saham. Apa sebenarnya valuasi saham itu? Sebelum dijelaskan mengenai apa itu valuasi saham, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham ini merupakan efek yang bersifat ekuitas yang dibedakan menjadi dua macam, sesuai dengan hak yang melekat padanya, yaitu saham preferen atau preferred stock dan saham biasa atau common stock. Valuasi saham sendiri adalah suatu proses penilaian atas harga suatu saham perusahaan untuk mengetahui harga saham tersebut sesuai atau tidak dengan nilai intrinsiknya. Kita perlu mengetahui cara menghitung valuasi saham agar dapat menentukan harga wajar atau nilai intrinsik suatu saham tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke part 2, yakni ada saham preferen. Saham preferen atau biasa disebut dengan preferred stock adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa, yakni membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan juga memiliki hak istimewa lain selain saham biasa, seperti pada hal pembayaran dividen serta saat terjadi likuidasi aset. Pemegang saham preferen akan menerima dividen dan aset terlebih dahulu apabila terjadi perubahan di likuidasi. Saham preferen juga dividennya biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan atau hybrid antara saham biasa dan juga obligasi. Oke, setelah kita tahu apa itu saham preferen, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri saham preferen. Saham preferen sendiri memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama ada memiliki berbagai tingkat, di mana perusahaan dapat menerbitkan lebih dari satu seri atau kelas saham yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Umumnya, perusahaan menerbitkan lebih dari satu seri. Sebagian saham ini dapat ditukarkan menjadi saham biasa dan sebagian lagi tidak. Lanjut pada ciri-ciri saham preferen yang kedua, adanya tagihan terhadap aktiva dan juga pendapatan. Memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen, di mana perusahaan harus membayar dividen pada pemegang saham jenis preferen terlebih dahulu sebelum membayar dividen pada pemegang saham biasa. Jadi, secara risiko,
Saham jenis preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa, namun lebih beresiko dibandingkan dengan obligasi. Ciri-ciri yang ketiga ada dividen kumulatif, yakni bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Tujuan dari dividen kumulatif ini untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham preferen. Ciri-ciri yang keempat ada konvertibilitas, yakni dapat ditukar, di mana saham jenis preferen dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Hal ini untuk menarik minat investor dan mengurangi biaya penerbitan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Masuk pada jenis saham preferen. Selain ada ciri-cirinya, saham preferen juga memiliki jenis. Jenis yang pertama adalah saham preferen partisipasi, lalu yang kedua ada saham preferen kumulatif, dan yang ketiga ada saham preferen non-kumulatif. Saham preferen partisipasi adalah saham yang membagikan dividen kepada pemegangnya, di mana pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Bahkan, pemilik saham jenis ini juga mendapatkan ekstra dividen apabila perusahaan dapat mencetak laba atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Masuk pada jenis yang kedua ada saham preferen kumulatif. Saham jenis kumulatif ini memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu. Apabila pada tahun tertentu, dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, hal ini diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. Jenis yang ketiga ada saham preferen non-kumulatif, yakni pemegang saham jenis preferen non-kumulatif tetap menjadi prioritas dalam pembagian dividen sampai pada persentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif, di mana saham preferen ini tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Akan tetapi, sepanjang pemegang saham preferen non-kumulatif ini tidak menerima pembagian dividen secara penuh, maka pemegang saham biasa tidak berhak menerima dividen. Dan apabila pembayaran penuh dividen telah diterima oleh pemegang saham preferen non-kumulatif, maka tidak berhak lagi untuk mendapatkan tambahan dari pembagian dividen saham biasa. Kita tahu bahwa saham preferen tidak memiliki hak voting di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Namun selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu diketahui mengenai saham preferen, yakni saham preferen memiliki klaim tertinggi di atas saham biasa, atas aset dan laba perusahaan, serta memiliki hak pembayaran dividen yang tetap. Apabila perusahaan belum sanggup membayarkan dividen, bukan berarti perusahaan tersebut mangkir dari kewajibannya, melainkan dividen pemegang saham preferen tersebut akan diakumulasikan, di mana dividen-dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan akan dibayarkan secara penuh pada tahun-tahun ketika perusahaan tersebut dapat membayarkan dividen. Oleh karena itu, hal tersebut saham preferen disebut juga hybrid security, karena meskipun bersifat ekuitas, namun juga memiliki hak seperti efek bersifat hutang, di mana keamanan dari saham preferen ini sangat terjaga. Oke, sekarang kita masuk pada cara menghitung saham preferen. Saham preferen atau valuasi untuk menghitung present value dari saham preferen dapat dilakukan dengan metode perpetuity, di mana metode ini sama dengan annual dividend atau dividen saham per tahun dibagi dengan required rate of return atau
return yang disyaratkan. Sebagai contoh, PT Sejahtera. Di sini diketahui pada tabel di mana dividen per saham per kuartalnya ada Rp15. Lalu dividen saham per tahunnya atau annual dividennya ada Rp60. Lalu record rate of return-nya ada 6%. Untuk mencari present value dari PT Sejahtera dengan metode perpetuity ini, yakni annual dividend dibagi required rate of return, yakni Rp60 dibagi 6%, dan ketemunya ada Rp1.000. Dengan kesimpulan dari contoh di atas adalah, apabila seorang investor ingin memiliki saham preferen dari PT Sejahtera yang membagikan dividen per kuartal sahamnya adalah 15%, lalu mengharapkan imbal hasil 6% dalam setahun, maka ia harus membeli saham preferen dari PT Sejahtera dengan harga Rp1.000 per saham. Selanjutnya yang ketiga ada saham biasa. Saham biasa atau common stock adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut adil kepemilikan dalam hal keuntungan suatu perusahaan tanpa batas. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen atau preference stock dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak yang lain. Saham biasa pada umumnya memiliki hak untuk memilih. Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyak presentasi saham yang dimiliki, maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas, artinya jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Umumnya, para pemegang saham memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham preference. Namun demikian, pemegang saham dapat juga memperoleh pengembalian keuntungan yang lebih tinggi dari jumlah dana yang diinvestasikan. Nilai saham biasa sama dengan present value dari seluruh future cash flow yang diharapkan akan diperoleh oleh pemegang saham. Untuk saham biasa, dividennya didasarkan pada yang pertama, keuntungan perusahaan, yang kedua tergantung dari keputusan manajemen apakah perusahaan akan membayar dividen atau tidak pada tahun tersebut. Saham biasa memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, hak suara para pemegang saham dalam pemilihan Dewan Komisaris perusahaan. Kedua, hak pemegang saham akan didahulukan manakala organisasi penerbit akan menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Hak-hak pemegang saham biasa di luar batas yang ada terhadap anggaran dasar perusahaan terdapat hak tertentu yang dimiliki oleh setiap pemegang saham biasa. Hak tersebut selain ketiga tadi ada hak dalam memberikan suaranya untuk pemilihan direksi serta menentukan kebijakan tertentu terhadap perusahaan. Lalu, hak untuk memelihara proporsi kepemilikan atas saham dalam perusahaan tersebut melalui pembelian saham tambahan manakala saham tambahan tersebut sudah diterbitkan. Hak ini biasanya disebut dengan istilah hak memesan terlebih dahulu atau preemptive right. Mengapa kita harus membedakan antara saham preferen dan saham biasa? Karena jenis arus kas dari kedua saham tersebut berbeda, sehingga kita tidak bisa menghitung satu rumus untuk kedua saham tersebut. Sebagai contoh, perbedaannya adalah dari arus kas yang masuk dari pendapatan dividen. Saham biasa akan mendapatkan dividen jika perusahaan untung dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan saham preferen selalu akan mendapatkan dividen setiap tahun, atau dapat dikatakan bahwa saham preferen akan mendapatkan dividen tetap setiap tahun. Oleh karena arus kas masuk dari pendapatan dividen yang bersifat tetap ini, seperti arus kas pendapatan yang diterima obligasi atau surat utang dari kupon bunganya, maka saham preferen disebut juga sebagai efek bersifat ekuitas yang memiliki karakter seperti efek bersifat utang. Karakter inilah yang menyebabkan saham preferen disebut juga sebagai hybrid instrument. Saham biasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada DDM, Dividend Discount Model, dan yang kedua ada Cash Flow Model. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dividend Discount Model. Apa sih itu Dividend Discount Model?
Dividend discount model merupakan metode klasik untuk menentukan harga wajar saham. Idenya sederhana. Harga wajar dari suatu saham merupakan present value dari seluruh dividen yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Untuk saham biasa, dividen didasarkan pada 1. Keuntungan suatu perusahaan. 2. Keputusan manajemen untuk membayar dividen atau menginvestasikan kembali keuntungan untuk pengembangan perusahaan. Dalam analisis saham, nilai intrinsik yang kita taksir akan dibandingkan dengan nilai pasar saham tersebut saat ini. Dengan pemahaman, apabila nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar, maka saham tersebut undervalued, sehingga layak dibeli atau ditahan apabila saham tersebut dimiliki. Kedua, apabila nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar, maka saham tersebut overvalued, sehingga layak dijual. Ketiga, apabila nilai intrinsik sama dengan harga pasar, maka saham tersebut dianggap menunjukkan nilai yang wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Bagi investor yang memegang saham biasa hanya untuk satu periode, misal 1 tahun, maka nilai dari saham biasa adalah sebesar nilai sekarang dari dividen yang akan diterima selama 1 tahun dan nilai sekarang dari harga pasar tahun depan. Di sini ada contoh PT Sejuk Alam Raya. Diketahui dividen per saham per tahun sebesar Rp500, juga harga jual tahun depan sebesar 8.000 dan return yang diharapkan sebesar 12%. Berapakah harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT Sejuk Alam Raya? Untuk mengetahuinya, kita dapat menggunakan rumus VCS atau nilai sekarang dari saham biasa sama dengan D1 atau dividen yang akan diterima tahun depan dibagi 1 ditambah tingkat return yang diharapkan, terus ditambahkan dengan P1 harga saham biasa tahun depan dibagi 1 plus return yang diharapkan. Nah, dengan data yang dicontohkan pada slide ini, diketahui nilai sekarang dari saham biasa sebesar 7.589,29. Artinya, harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT Sejuk Alam Raya adalah sebesar 7.589,29 per lembar. Karena saham biasa tidak mempunyai tanggal jatuh tempo dan sering dipegang selama bertahun-tahun atau multiple holding period, model penilaian saham biasa jika saham tersebut dipegang dalam waktu yang tidak dapat dipastikan, maka rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, jika kita mengasumsikan bahwa dividen akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan sebagai G, maka nilai dari saham biasa dapat kita hitung dengan VCS sama dengan D1 bagi KCS dikurangi G. VCS adalah nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa. D1 adalah dividen yang akan diterima tahun depan atau tahun ke-1. KCS adalah tingkat pengambilan yang diinginkan pemilik saham biasa. G sendiri adalah tingkat pertumbuhan dividen terhadap nilai buku. Berikut ini adalah contoh untuk menghitung nilai dari saham biasa. Di sini diasumsikan adalah PT ABCD, pertumbuhan dividen per tahun konstan 5%, dividen tahun ini Rp300, required rate of return-nya 10%. Nah, ditanya berapakah harga wajar saham PT ABCD apabila seorang investor ingin membelinya sekarang dan dipegang untuk periode waktu yang tak terhingga. Dari data tersebut, kemudian kita masukkan dalam rumus. Rumusnya VCS sama dengan D1 dibagi KCS dikurangi G. Jadinya kita masukkan angkanya, D1-nya 300 dikali 1 plus 5% dibagi 10% dikurangi 5%. VCS-nya hasilnya adalah 6.300. Jadi harga yang Anda anggap wajar untuk saham biasa PT ABCD adalah Rp6.300 per lembarnya. Contoh perhitungan DDM untuk multiple holding period dan multiple dividend growth rate.
Pertumbuhan akan datang dari dividen yang dibagikan oleh PT ABCD pada 2 tahun pertama sebesar 5%, kemudian 2 tahun kedua sebesar 8%, dan tahun-tahun berikutnya konstan 10%. Anda berencana untuk membeli saham PT ABCD tersebut. Tahun ini PT ABCD baru saja membagikan dividen sebesar Rp300 per lembar sahamnya kepada pemegang saham biasa, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12% dan berencana untuk memegang saham PT ABCD sehingga waktu yang tidak ditentukan. Berapakah harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT ABCD tersebut? PT ABCD diketahui pertumbuhan dividen tahun 1-2 ada 5%, 2 tahun berikutnya 8%, pertumbuhan dividen tahun-tahun berikutnya konstan 10%. Dividen tahun ini Rp300, recurring rate of return 12%. Nah, kita cari D1 sampai dengan D6. D1 sama dengan 300 dikali 1 plus 5%. 300 kita ambil dari saham yang dibagikan oleh PT ABCD. Lalu hasilnya 315. Sampai dengan D6 hasilnya adalah 466,81. Kita masukkan ke dalam rumus VCS-nya dan hasil akhirnya adalah 14.529,1. Harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT ABCD adalah 14.529,19% per lembarnya. Untuk model yang kedua yaitu cash flow model, di mana dalam cash flow model ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu present value of operating free cash flow dan present value of free cash flow equity. Yang pertama adalah present value of operating free cash flow, biasa disingkat FCFF atau free cash flow for the firm, yang didapat dari operating cash flow dikurangi capital expenditure, yang menunjukkan besarnya kas yang mampu dihasilkan perusahaan untuk mempertahankan atau melakukan ekspansi bisnis dan mengembangkan asetnya. Secara umum juga dapat dijelaskan sebagai cash flow setelah direct cost dan sebelum pembayaran kepada capital supplier, di mana untuk mencari nilai perusahaannya adalah FG sama dengan sigma OFCFT dibagi 1 plus WACC J pangkat T, di mana T sama dengan min 1 sampai ke N. Untuk FG adalah nilai perusahaan J, N adalah periode yang diasumsikan infinity atau tak terhingga, OFCFT adalah operating free cash flow perusahaan pada periode T, WACC adalah weighted average cost of capital perusahaan. Untuk yang kedua adalah present value of free cash flow equity atau FCFE, merupakan perhitungan cash flow yang tersedia untuk pemegang equity setelah perusahaan membayar utang dan memberikan kesempatan ekspeditor untuk mengelola aset perusahaan. Dengan kata lain, free cash flow of equity merupakan cash flow yang tersedia untuk semua pihak yang memiliki klaim pada perusahaan, di mana untuk mencari rumus nilai perusahaannya adalah FJ sama dengan sigma FCFET dibagi 1 plus KJ pangkat T, di mana T sama dengan 1 sampai ke N. FJ adalah nilai perusahaan J, N adalah banyaknya periode yang diasumsikan infinity atau tak terhingga. FCFET adalah free cash flow to equity perusahaan pada periode T. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami sampaikan terima kasih karena telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.